Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Aliman Haris di acara Sandasan. Kali ini akan sandasan tentang masalah olahraga di Kabupaten Bangkalan bersama Ketua KONI Kabupaten Bangkalan. Assalamualaikum Kanda. Waalaikumsalam, Kanda. Ini dari sandasan sebelumnya kurang lebih 2 bulanan Kanda ya? Ya. 2 bulan 3 bulanan kalau nggak salah. Kita sandasan olahraga lagi ya. Ya, pasti karena ketua KONI. Masa mau bicara politik? Janganlah. Lagian kan masih pandemi ini. Iya, pandemi. Kanda, ya. Jangan apa namanya? Biar sehat. Biar sehat semuanya. Ya. Pemirsa, kalau dulu saya dengan ketua KONI Bangkalan bicara tentang masalah target KONI waktu itu di setiap cabur dan segala macamnya, waktu itu menargetkan bahwa KONI Kabupaten Bangkalan menargetkan menjadi 10 besar di Porprov nanti. Sekarang untuk ke arah sana itu apa saja yang sudah dilakukan di tahun ini? Ini sudah mau tutup tahun ini. Betul. Tuh, Pak Ketua, dulu kan sudah kita banyak bicara tentang masalah program kegiatan karena memang Ya. Pak Ketua baru terpilih. Baru terpilih. Bukan diangkat, kalau salah diksi nanti ini dipilih. Wow, dipilih. Nanti dianggap kalau diangkat kan langsung ini dipilih ini. Aklamasi tapi. Aklamasi lagi. Artinya legitimasinya tak dilakukan lagi orang namanya aklamasi. Sampai di mana ini pelaksanaan program kegiatan di tahun ini, Pak Ketua? Baik, Kanda. Ya. Terima kasih Kanda. Ini sekaligus agar supaya publik itu merasa tambah yakin begitu terhadap masa depan olahraga di Bangkalan. Apakah nanti goalnya itu akan berprestasi atau biasa-biasa saja atau mungkin bahkan bisa dikatakan tidak ada perubahan. Biar publik tahu gitu, Kanda. Jadi saya sampaikan terima kasih atas kembali saya diundang itu di Sanrasan ini yang sekarang lagi hit ini Sanrasan. Gara-gara Kanda jadi narsum. Jadi Kanda beberapa hari yang lalu tepatnya tanggal 25 sampai dengan tanggal 26 memang kami melaksanakan kegiatan pra-raker. 25 Desember kemarin? Iya, kemarin. Berarti hari Sabtu kemarin? Iya, Jumat Sabtu. Oh, Jumat Sabtu. Ya. Jumat Sabtu. Pra-raker dalam rangka untuk mengevaluasi semua program yang sudah kita rencanakan dan kita laksanakan dalam 1 tahun 2020 dan kami juga mempersiapkan agenda-agenda yang akan kita bahas pada saat rapat anggota tahunan dan juga raker tahun depan 2021. Jadi Kanda, kami KONI Kabupaten Bangkalan alhamdulillah pada tahun 2020 itu sudah banyak hal ya yang kita lakukan, terutama bagaimana upaya kita untuk kembali menggairahkan atau menggeliatkan kegiatan olahraga itu di tengah-tengah masyarakat. Dan alhamdulillah kami rasakan itu berhasil karena banyak atau sudah banyak kompetisi-kompetisi, turnamen-turnamen yang sedang dilaksanakan dan digalakkan oleh seluruh elemen masyarakat dari beberapa cabang olahraga, terutama cabang olahraga yang memang tidak menimbulkan kerumunan gitu ya? Ya tetap prokes itu kita patuhi ya, terutama cabang olahraga yang ini Kanda, yang mempunyai ekspektasi lebih lah di tengah masyarakat, artinya banyak orang yang suka. Misalnya sepak bola besar, sepak bola futsal, bulu tangkis, bola voli, itu sudah banyak turnamen. Sudah dilakukan ini tahun ini? Ya sudah Kanda. Nah, ini. Sudah Kanda.
tapi tetap mematuhi protokol kesehatan. Ya. Itu kan dah di tahun kemarin. Dan untuk selanjutnya kami sudah mencanangkan bahwa mulai awal tahun depan itu kita akan melaksanakan Puslatkap. Puslatkap namanya. Pemusatan latihan di tingkat kabupaten. Puslatkap. Betul. Ini menyongsong dan dalam rangka untuk mempersiapkan pelaksanaan Pekan Olahraga Provinsi tahun 2022 kan. Kurang 1,5 tahun lagi. Jadi tidak akan kehabisan kegiatan kayaknya Pak Koni ini ya. Koni. Jadi dari bulu tangkis, terus futsal, bola, sudah melakukan turnamen kemarin kan? Iya, turnamennya sudah banyak kan. Kayaknya Tenis meja juga. Tenis meja juga. Betul. Kayaknya publikasinya masih kurang, ini banyak yang tidak ngerti ini kayaknya. Pak Ketua. Mestinya itu biar juga menggairahkan yang lain-lain, publikasinya lebih dibesarkan. Ya, sambil dibantulah oleh Sandrasan Kanda. Di mana di turnamennya, siapa juaranya, biar bibit-bibit itu muncul dan dikenal orang kan begitu. Betul Kanda. Pak Ketua Koni, kalau saya melihat gairahnya, dari semangatnya, Koni setelah dipegang oleh Pak Ketua ini memang tidak pernah berhenti dia. Tidak pernah diam gitu ya. Dari setiap cabur yang membangkitkan macam, bahkan turnamen, bahkan untuk tahun 2001 pun sudah ada banyak agenda yang sudah direncanakan. Ya, jadi yang saya rasakan benih Kanda. Alhamdulillah, pertama pengurus KONI itu solid. Sekarang semangatnya sama. Ya, berarti gara-gara Pak Ketua itu. Ya, sebagian lah, diantaranya gitu. Pak Ketua, sedikit saya bicara tentang masalah bagaimana hidup dan matinya sebuah organisasi. Kalau ketuanya lembek, ini otomatis lembek organisasi Pak Ketua. Kalau ketuanya mau semangat, biasanya organisasi itu akan semangat dan bergerak. Ya. Itu sama dengan yang lain-lain. Yang memimpin kabupaten, yang memimpin organisasi organisasi yang lainnya. Kalau pemimpinnya lembek, ya lembek Pak Ketua. Ya biar publik ya menilai. Kalau KONI ini ya karena ketuanya memang semangat. Ya. Biar publik yang menilai. Organisasinya akan terus bersemangat kan begitu. Ini silakan disimpulkan dan dinilai sendiri apa yang saya bicarakan. Kewajiban kami ya. Itu adalah bekerja dan bekerja. Gitu. Itu tagline-nya, itu semangatnya. Makanya kalau ingin daerah ini bergerak seperti KONI, tidak pernah diem, pikirkan sendiri, simpulkan sendiri. Lanjutkan. Kita ngurusi olahraga ya kan. Urusan olahraga itu. Jangan pikirnya kemana-mana pemirsa. Betul. Meskipun itu tidak dilarang untuk bagaimana berpikir yang kemana-mana itu tidak dilarang. Sedang membangun kebersamaan, membangun rasa korsa lah. Iya. Karena kalau sebuah organisasi ini kan kalau pengurus atau orang-orang yang terlibat di dalamnya itu giroh semangatnya itu tidak sama, maka akan banyak kendala yang kita hadapi. Betul. Betul. Itu. Yang kedua kan semangat kami itu gayung bersambut dengan semangat di teman-teman cabang olahraga. Di cabur. Cabur. Sehingga semangat yang sama ini akan menjadi sebuah kekuatan tersendiri bagaimana kedepannya insya Allah olahraga di Kabupaten Bangkalan ini akan menjadi salah satu program, salah satu harapan baru gitu ya. Harapan yang juga pada saatnya akan membantu proses pembangunan di Bangkalan gitu ya. Jadi sekarang Korsa itu sedang didekatkan dengan dibangkitkan lagi Korsa itu ya. Betul Kanda.
Dan sekarang cabur-cabur itu sudah apa namanya? sudah tune in dengan Tune kita. in. Tune in kan dah. Ya ini salah satu Ya. bukti lagi kalau pemimpinnya, ketuanya Pak Ketua ini Pak Fauzan ini pasti tune in dan korsanya pasti akan betul-betul solid. Soliditas dan insya Allah akan membawakan solidaritas nanti. Nah, Catat itu. untuk ini kan dah. Untuk masa depan olahraga. Olahraga Bangkalan. Ya. Bagaimanapun juga kan olahraga ini nantinya kan dah, ketika sudah banyak atlet-atlet kita yang berprestasi, maka secara tidak langsung dia akan atau mempunyai kebanggaan sendiri bagi daerah kita. Itu sebuah kebanggaan bagi kita. Dan dengan sendirinya juga daerah kita itu akan dikenal kan dah. Iya. Dengan olahraga. Betul, dengan olahraga. Dan ketika olahraga ini bergeliat, bangkit, maka juga secara tidak langsung akan menggairahkan sektor yang lain, perekonomian rakyat dan sebagainya kan. Iya, Kanda. Kalau sekarang ini sebetulnya memang trennya bahwa olahraga itu juga tidak bisa lepas dari pariwisata. Betul. Jadi kalau olahraga cabur ini bersinergi dengan pariwisata, maka meskipun olahraga ini dibangkitkan, maka akan ngefek ya, olahraga efek namanya itu terhadap perekonomian yang akan bangkit di masyarakat gitu kan gitu. Iya, betul kan. Dan itu insya Allah kalau dengan semangat korsanya yang sudah terbentuk sekarang, insya Allah nanti ini harapan baru dan juga potensi baru untuk membangkitkan perekonomian di Bangkalan kan Ya, gitu. benar. Makanya Kanda ingin semua pihak, semua elemen dari pemerintah daerah meskipun sampai kepada masyarakat untuk sama-sama membantu apa yang sedang dibangun oleh Kanda. Ya, Dan kan. sekarang dirasakan oleh Kanda kan, semua masyarakat dan pemerintah mendukung Kanda kan sekarang kan. Alhamdulillah yang kita rasakan begitu. Tidak kurang-kurang kan. Ya, pemerintah ngatur kan. enggak kan dah. Enggak kan dah. Sebatas pada kewenangan detuvoksi kita. Ada tune in, ada kalimatun sawa antara Pemda dengan KONI dan juga masyarakat bahwa ini adalah salah satu segmen dan juga sektor yang penting untuk dikembangkan kan begitu kan. Betul udah. Nah, itu berkat dari kerjanya Kanda meyakinkan semua pihak kan begitu. Ini Kan- kan leadership ini. Karena sebenarnya yang harus dilakukan memang seperti itu kan. Yang Betul. dilakukan mah seperti itu. Iya. Dan itu dilakukan oleh Pak Ketua kan begitu. Oke, Pak Ketua, sekarang kan sudah membuka turnamen-turnamen dari sikap cabur dan macamnya, itu salah satu tahapan yang dilakukan oleh KONI Bangkalan untuk bagaimana memenuhi prestasi mimpi yang sudah ditetapkan waktu raker ya, raker waktu Betul. menentukan raker Mas. Iya, Waktu raker. raker kemarin 10 besar dari Pemprov Jatim. Betul. Gitu. Yang semua yang paling diandalkan berapa cabur? Oh, banyak kita kan dah. Semuanya. Banyak kita. Jadi begini. Optimisnya luar biasa. Jadi begini kan dah. Kami memang sudah mencanangkan bahwa kita harus punya atau ada lompatan yang luar biasa terkait dengan peringkat. Dari 38 peringkat kita dari 38 ya. Dari peringkat buncit lah. Kita harus mempunyai tekad dan cita-cita dan juga mimpi begitu bahwa kita akan punya lompatan luar biasa, mudah-mudahan bisa 10 besar. Itu target kita. Nah, untuk mencapai itu kan maka harus ada program konkret kan begitu ya. Ya. Yang kita lakukan adalah bagaimana kami segera melaksanakan Puslat Cup. Pemusatan latihan tingkat kabupaten. Puslat Cup ini kan kita awali dengan pendataan atlet. Pendataan atlet? Ya, dari semua cabur. Alhamdulillah kita punya 23 cabur. Dan yang sudah menyerahkan data atletnya, termasuk juga data pelatih dan wasitnya, karena ada beberapa cabur yang memang kita punya
ini punya apa namanya data atau punya wasit kan dah. Jadi gitu. Jadi artinya Pak Ketua sekarang dalam pendataan atlet di masing-masing cabur dan macamnya itu untuk bagaimana menjalankan rencana dari Ketua KONI untuk membangun Puslat Cup ini. Betul, Puslat betul Cup Ganda. Ini kok berani sampai seperti itu Pak Ketua? Ini kan membutuhkan anggaran Pak Ketua kalau di pusat. Ini coba gambarkan Puslat Cup ini gimana? Iya, jadi begini Ganda. Jadi pemusatan latihan ini seluruh atlet yang akan ikut ya, yang akan ikut dalam pemusatan latihan atau Puslat Cup ini adalah atlet-atlet yang sudah terseleksi, gitu kan Ganda. Tetapi kami juga tidak hanya mendata atlet saja, tetapi pelatih dan wasit juga kita data. Tapi yang bisa kita libatkan di dalam proses atau kegiatan Puslat Cup ini adalah pelatih yang sudah berlisensi, wasit yang juga sudah berlisensi. Dari masing-masing cabur. Dari masing-masing cabur. Ada 23 cabur Kanda, tapi yang sudah menyerahkan itu 22. Ada satu yang belum menyerahkan. Iya Pak Ketua, yang saya tanyakan tadi ini, rencana ini kan tidak serta-merta hanya bisa berjalan begitu saja tanpa ada sebuah penunjang sarana dan prasarana. Betul Anda. KONI Bangkalan dalam konteks ini untuk menjamin terlaksananya rencana ini sudah mendapat dukungan enggak dari pemerintah daerah dalam pengolahan anggaran 2021? Ya, jadi begini Anda. Yang perlu publik ketahui adalah kegiatan Puslat Cup ini belum pernah dilakukan oleh KONI Bangkalan sebelumnya. Baru sekarang ini ada Puslat Cup Anda. Baru Pak Ketua Fauzan ini ya? Iya, itu yang ini catatannya. Karena begini Kanda. Tidak bisa kita bermimpi akan meraih prestasi, akan meraih atau memperoleh medali, atau bermimpi kita akan memperbaiki peringkat tanpa adanya pemusatan latihan. Tidak bisa latihan atlet itu hanya mulai dengan tahapan-tahapan yang seperti yang kita barusan. Betul Kanda. Betul Kanda. Jadi tentunya semuanya sudah kita hitung dan segala macamnya. Ya, sudah kita rancang gitu Kanda. Baik dari sisi sarana apa namanya atau tempat latihannya, sarana olahraga, sarana pendukungnya, termasuk juga anggarannya. Ya. Berarti sudah betul-betul direncanakan secara detail. Betul Kanda, gitu. Betul. Termasuk juga Kanda sudah kita rencanakan kira-kira menu latihannya apa saja untuk cabur ini sudah kita Kanda. Sudah. Ya. Berarti itu sudah ada dalam sebuah konsep. Betul. Sebenarnya memang secara anggaran kan kita terbatas ya Kanda. Secara anggaran kita terbatas, termasuk juga sarana olahraganya itu terbatas. Sehingga Kanda yang kita lakukan adalah bagaimana kita harus banyak cara, harus kreatif gitu. Sehingga yang kita lakukan menutupi kekurangan. Betul Kanda. Ya. Kita kalau ini kan kalau itu saya tidak ragu ke Pak Ketua. Pasti ada cara itu untuk menutupi kekurangan itu. Karena salah satu mungkin kenapa aklamasi orang banyak melihat potensi itunya kepada Pak Ketua. Apalagi sebelumnya Puslat Cup ini tidak pernah dilakukan sebelumnya dan Pak Ketua beraninya untuk mencanangkan itu pada tahun 2021 meskipun dalam keadaan
Anggaran terbatas Kanda. Itu berani, kenapa? Karena semua cabur yakin bahwa Pak Ketua mampu untuk memenuhi semua kekurangan yang ada. Ya, dengan dukungan banyak pihak lah. Ya. Terutama Kanda, kami sering konsultasi dan komunikasi dengan KONI Jawa Timur. KONI Kanda. Ya. Kan begini Kanda, Bangkalan ini adalah daerah penyangga Surabaya. Ya, di mana Surabaya ini adalah gudangnya atlet. Ya, gudangnya tempatnya sarana olahraga yang semuanya komplit. Termasuk juga KONI Jawa Timur itu melakukan kegiatan pemusatan latihan daerah, Puslatda namanya, untuk menyongsong ke event Pekan Olahraga Nasional. PON. Itu tempatnya di Surabaya kan. Kita Bangkalan, kota penyangga, sangat dekat dengan Surabaya. Sangat dekat dengan KONI. Makanya tinggal kita berkomunikasi, konsultasi ke KONI. Jadi peluang itu yang dimanfaatkan oleh Ketua KONI Bangkalan. Betul Kanda. Jadi geografis antara Bangkalan dan Surabaya, karena Surabaya adalah pusat untuk Jawa Timur gitu. Betul, ya, dan Kanda. semua sarana dan hal macamnya terpenuhi kalau di sana, dan itu yang dijadikan peluang oleh Ketua KONI Bangkalan untuk bagaimana memberanikan diri mencanangkan Puslatkan di Bangkalan. Betul Kanda. Pemirsa, kalau Pak Fauzan ini semuanya bisa luar biasa. Dan kita Kanda sudah komunikasi dengan Ketua KONI Surabaya, Ketua Umum. Iya. Artinya ada kerjasama dong nanti. Sudah. Jadi kami juga komunikasi dengan KONI Kabupaten Sidoarjo. Dua kabupaten ini, dua daerah ini adalah tempatnya atlet, sarana olahraganya lengkap, Kanda. Jadi sehingga nanti kami sudah bicara dengan beliau-beliau, bahkan kemarin pada saat kegiatan kami Praraker kemarin, Ketua Umum KONI Surabaya kita undang jadi pembicara, datang. Ketua Umum KONI Kabupaten Sidoarjo kita undang jadi pembicara, datang. Dan kita banyak belajar ke dua daerah ini kan. Artinya Pak Ketua penjajakan untuk bagaimana melakukan kerjasama dan juga bagaimana membangkitkan perolahragaan di Bangkalan ini sudah luar biasa ya. Tidak hanya mencukupkan potensi di sini, justru juga mengembangkan diri bagaimana menjajaki kerjasama dengan kedua daerah ini untuk bagaimana membangkitkan perolahragaan di Bangkalan. Betul Kanda. Itu makanya potensi Surabaya ini Kanda setiap mulai pertama porprov pertama sampai porprov ke-6 terakhir juara umum terus. Juara umum terus. Artinya target 10 besar untuk perprov provinsi, perprov akan datang karena ini dekat dengan Surabaya yang juara umum terus. Ya, juara umum terus. Bukan suatu yang mustahil. Betul kan. Ya walaupun kita tidak juara umum gitu kan, ya deket-deket sedikit lah Kanda. Itu jiwa leadershipnya Insya Allah 10 besar Kanda. Audio Jungle.